Kenapa Imam Ghazali mengupas rinci tentang ini? Karena kalau kita mengetahui sudah rahasia niat itu lebih baik daripada amal, nah kita bisa memperbanyak niat. Kita bisa memperbanyak niat. Sehingga dalam satu perbuatan itu bisa kita andak 10 niat. Nah, sehingga amal kita menjadi besar nilainya di sisi Allah. Kalau kita kada tahu rahasianya, kada kau mengandak itu. Dan kadang-kadang disangka, ada lagi sekelompok ulama hendak mengungkap rahasia nih, hendak mengungkap rahasia. Kenapa Nabi mengatakan niat itu lebih baik daripada perbuatan? Itu yang diungkap. Dan kadang-kadang disangka bahwa sebab tarjih, sebab dimenangkan niat atas amal perbuatan adalah bahwa niat itu terus menerus sampai akhir amal, sedangkan amal-amal itu tidak terus menerus. Ada pendapat pulang, kenapa niat lebih baik daripada amal zahir? Karena niat itu terus menerus. Amal zahir ini kada terus menerus. Buktinya apa? Kita pasti berniat sembahyang, puasa, berzakat sampai mati, walaupun umur kita 1.000.000 tahun, kan pasti berniat macam itu. Nah, sedangkan sembahyangnya berapa menit ada, puasanya sekian jam aja. Nah, jadi itulah sebabnya ujarnya niat itu lebih afdal daripada perbuatan, karena niat terus menerus, perbuatan bemandak-mandak. Kenapa kita kekal dalam surga? Padahal kita beribadah lawan Tuhan cuma 20 tahun. Mengabdi lawan Allah cuma 20 tahun. Dibalas surga sepanjang masa. Karena niat. Nah, jadi niat itu lebih baik daripada perbuatan. Niat terus menerus. Ujar sekelompok ulama itu alasan rahasianya. Nah, kenapa niat lebih baik daripada amal perbuatan zahir? Karena niat itu sepanjang masa, amal itu berputus-putus. Sembahyang parakat ampih, kayaknya pulang selanjutnya sembahyang ampih pulang. Nah, apakah bujur pendapat itu? Ujar Imam Ghazali, sangkaan ini lemah, belum pas lagi itu. Karena demikian itu kembali artinya kepada bahwa amal yang banyak itu lebih baik daripada amal yang sedikit. Itu ngarannya menunjukkan bahwa amal yang banyak lebih baik daripada amal yang sedikit. Tetapi tidaklah demikian. Sesungguhnya niat amal salat itu tidak terus-terusan, kecuali pada detik-detik yang dapat dihitung. Sedangkan amal-amal salat terus menerus. Dan keumuman hadis-hadis menuntut niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Nah, di mana kada pasnya ujar Imam Ghazali pendapat tadi? Buktinya sembahyang. Sembahyang tuh niat kan Allahu Akbar tuh aja, kalau Allahu Akbar di situ niat berapa detik ada. Sembahyangnya saling lawasan. Mana abdalnya niat lawan sembahyang? Tetap abdal niat. Nah, jadi yang menunjukkan bahwa sangkaan bahwa niat itu lebih abdal karena terus menerus itu kada bujur.
buktinya sembahyang, niat beberapa detik, bandingan berdiri, lawas tahiyat, tapi tetap niat lebih afdal daripada berdiri dan tahiyat itu. Nah, jadi pendapat ini pun belum pas juga tentang mengungkap rahasia niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa Imam Ghazali mengupas rinci tentang ini? Karena kalau kita mengetahui sudah rahasia niat itu lebih baik daripada amal, nah kita bisa memperbanyak niat. Kita bisa memperbanyak niat. Sehingga dalam satu perbuatan itu bisa kita andak 10 niat. Nah, sehingga amal kita menjadi besar nilainya di sisi Allah. Kalau kita kada tahu rahasianya, kada kau andak itu. Nah, orang sembahyang 2 rakaat. Nah, saya pun sembahyang 2 rakaat sama, sembahyang 2 rakaat bacaannya sama, khusyuknya sama. Cuma saya kuningnya tahu tentang rahasia niat. Lalu niatnya dikembangkannya. Karena saya ini biasa aja, lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, nilai di sisi Allah lain. Orang bersedekah 10.000, ini bersedekah 10.000. Nang saya ini tahu tentang rahasia niat, kayak apa cara mengembangkan niat. Nang saya ini kada tahu. Nilai 10.000 lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya di dalam kitab Manhajus Sawi itu dijelaskan tentang bagaimana orang berniat yang bagus dalam bersedekah. Jadi sebelum bersedekah inya berniat, umpamanya nawaitu bihadhihi sadaqah kama nawa bihil faqihul muqaddam. Sahjaku bersedekah dengan niat seperti yang diniatkan oleh faqih muqaddam. Nah, 10.000 rupiah. Ada saya pun berniat lillahi ta'ala 10.000, lain pahalanya. Inya bersedekah niatnya sama faqih muqaddam. Faqih muqaddam orang yang sangat mengetahui tentang rahasia niat. Nah, jadi nilai sedekah kita sama dengan nilai faqih muqaddam sedekah. Beda hasilnya dengan orang yang kada tahu. Memberi makan orang. Sahajaku memberi makan orang hari ini dengan niat sebagaimana yang pernah diniatkan oleh faqih muqaddam. Bagaimana pahalanya? Faqih muqaddam memberi makan orang beratus macam niat sidin. Namun kita kada tahu, kada kawa menuruti itu. Nah, maka itu Imam Ghazali sangat rinci dalam mengupas rahasia kenapa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Kadang-kadang dikatakan, ini 2 kelompok sudah pendapat masih belum diterima oleh Imam Ghazali. Ada kelompok yang ketiga lagi. Kadang-kadang dikatakan bahwa arti hadis tersebut, hadis yang mengatakan niat orang beriman lebih baik dari amalnya, kadang-kadang dikatakan bahwa arti hadis tersebut adalah bahwa niat saja itu lebih baik daripada amal saja tanpa niat. Itu alasannya ujar sekelompok nang ketiga nih. Niat aja tapi kada beramal lebih baik daripada beramal cuma kada berniat. Orang kada diisi duit cumanya berniat, andai kata aku nih berisi duit 10.000 rupiah ku sedekahkan karena Allah, karena ini. Ada yang saya kuning orang sedekah bilang timba 10.000, niatnya kada apa kada ada. Lebih baik nang berniat tadi walaupun nya kada bersedekah daripada orang nang bersedekah tapi kada berniat. Nah, jadi itu ujar kelompok yang ketiga ini sebabnya
niat lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Kadang-kadang dikatakan bahwa arti hadis tersebut adalah bahwa niat saja itu lebih baik daripada amal saja tanpa niat. Imam Ghazali berpendapat mengomentari dari Imam Ghazali, dan itu memang demikian, itu sudah nyata nih tuh. Itu sudah nyata. Tetapi itu jauh bahwa itu yang dimaksud dengan masalah ini. Karena amal tanpa niat atau di atas kelalaian itu tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Orang sembahyang witir sarakaat tapi khusyuk. Inya sembahyang 1000 rakaat samalaman cuma kada khusyuk. Mana baiknya? Baik nang sarakaat itu. Karena Allah menilai sembahyang itu tergantung kehusyukan hati. Nah, itu nang lalai. Amal tanpa niat atau di atas kelalaian itu tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Dan niat saja itu suatu kebaikan. Sedangkan niat semacam saja belum disertai amal itu sudah satu kebaikan. Dan zahir tarjih, zahir memenangkan bagi dua yang bersekutu, maka itu bacaannya. Dan zahir tarjih, zahir memenangkan niat daripada amal zahir bagi dua yang bersekutu pada pokok kebaikan. Niat baik, perbuatan zahir baik. Mana baiknya? Baik niat, maka itu. Amun sebuting niat, nang sebuting lalai, jelas sudah itu baik niat. Nah, jadi 3 pendapat yang mencoba mengungkap rahasia hadis Nabi ini masih belum diterima oleh Imam Ghazali. Nah, kayak apa pendapat Imam Ghazali? Tetapi ujar Imam Ghazali, makna hadis yang menyatakan niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya adalah bahwa setiap taat itu tersusun dengan niat dan amal. Taat itu himpunan daripada niat dan perbuatan, baik perbuatan hati atau perbuatan zahir. Itu ngarannya taat. Nangaran taat itu, nangaran ibadat itu adalah sesuatu yang terhimpun dari niat dan perbuatan. Nah, tuh sembahyang tuh di ngarane sembahyang karena ada niat dan ada perbuatan. Zakat di ngarani zakat karena ada niat, ada yang dikeluarkan. Nah, jadi setiap taat itu tersusun dengan niat dan amal. Dan niat itu termasuk jumlah kebaikan. Dan amal pun termasuk jumlah kebaikan. Tetapi niat dari jumlah taat itu lebih baik daripada amal. Jadi taat terdiri dari 2, niat dan perbuatan. Niat satu kebaikan, perbuatan satu kebaikan. Niat lebih afdal. Maksudnya adalah masing-masing dari niat dan amal itu mempunyai pengaruh, mempunyai akibat, mempunyai efek pada maksud. Niat dan perbuatan itu mempunyai pengaruh kepada maksud. Maksud apa? Maksud taat. Maksud taat itu adalah kelezatan
dan kebahagiaan bertemu Allah. Itu maksud taat. Maksud sembahyang, maksud puasa, maksud zakat, maksud haji adalah kebahagiaan dan kelezatan bertemu Allah kaina. Nah, itu maksud. Itu maksudnya taat. Tujuan taat itu nang apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, kelezatan bertemu Allah. Nah, masing-masing dari niat dan amal itu mempunyai pengaruh pada maksud. Niat itu bisa membawa kepada kebahagiaan, kelezatan bertemu Allah. Amal perbuatan zahir bisa membawa kepada kelezatan, kebahagiaan bertemu Allah. Dan pengaruh niat itu lebih banyak daripada pengaruh amal. Nah, itu rahasianya. Niat menarik kita kepada kebahagiaan bertemu Allah. Amal perbuatan zahir yang baik menarik kita kepada kebahagiaan bertemu Allah. Tapi lakasnya tarikan ini tak lakas niat. Lakas niat. Nah, oleh karena itu niat lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Nah, itu rahasianya. Jadi Imam Ghazali bukan macam-macam, nggak ada. Sama hanya orang hendak membentuk wasi umpamanya. Wasi salambar wasi hendak dibentuknya menjadi kotak. Nah, untuk membentuk wasi menjadi kotak tadi bisa digunakan tukul yang terbuat dari kayu, bisa menggunakan tukul yang terbuat dari besi. Mana lakasnya tuntung menggunakan tukul yang dari besi atau yang dari kayu? Tentu lakas yang dari besi. Walaupun yang dari kayu kawah aja cuma lambat. Nah, itu juga niat itu lebih cepat membawa kita kepada kebahagiaan bertemu Allah dibanding dengan amal perbuatan zahir. Nah, oleh karena itu ujar Nabi, niat orang yang beriman lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Makanya tadi dalam firman Tuhan tadi apa? Hari kiamat itu kada berguna harta, kada berguna anak buah, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati tempatnya niat. Nah, niat dulu. Allah kada memandang kita ruku, kada memandang kita sujud, kada memandang kita i'tidal sebelum Tuhan mandang hati dulu. Kalau hatinya sudah baik, niatnya baik, hanya dinilai kayak apa i'tidalnya, kayak apa sujudnya, kayak apa rukunya. Kalau niat awal nih sudah kada sah, mulai sampai akhir kada dihiraukan Tuhan lagi. Allahu Akbar sampai yang niatnya sudah kada bujur, sampai tuntung Tuhan kada menghiraukan lagi sembahyang itu. Nah, tapi kalau niatnya bujur, nah hanya Allah menilai, oh kayak apa rukunya, kayak apa bacaannya, kayak apa sujudnya, kayak apa tahiyatnya, kayak apa salamnya. Jadi dari niat itu terlebih dahulu yang dipandang Allah. Oleh karena itu niat ini lebih segera membawa kita kepada maksud taat, yaitu kebahagiaan, kelezatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna hadis yang menyatakan niat lebih baik daripada amal adalah niat orang mukmin dari jumlah ketaatannya itu lebih baik daripada amalnya yang ia si amal itu termasuk jumlah ketaatannya juga. Maksudnya bahwa hamba itu mempunyai kemauan pada niat dan amal. Keduanya adalah amal perbuatan. Niat itu amal, cuma amal hati. Dan niat itu dari jumlah adalah paling baik di antara keduanya. Inilah makna daripada hadis Nabi tadi.
Nah, adapun sebab keadaan niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal, maka tidak dapat memahaminya kecuali orang yang memahami maksud agama. Nah, ingat situ. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي الرحمن الرحيم.